Saudara, Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap sindikat uang palsu senilai 3,7 miliar rupiah. Dari kasus ini polisi menangkap 5 orang tersangka pembuat sekaligus pengedar uang palsu. Lalu bagaimana sepak terjang para pelaku? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Kepolisian Daerah Jawa Timur bersama dengan Polresta Banyuwangi mengungkap kasus sindikat uang palsu di Banyuwangi, Jawa Timur. 5 orang tersangka turut diamankan dari peristiwa ini, berikut juga dengan sejumlah barang bukti lainnya, di antaranya uang palsu senilai 3,7 miliar rupiah. Lantas apa motif dari pelaku membuat uang palsu dan bagaimana modus dari pelaku untuk melancarkan aksinya? Saudara, berikut ini penelusuran kami di Gelar Perkara. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga setempat yang mencurigai adanya peredaran uang palsu di res area pom bensin Kalibaru, Banyuwangi. Untuk menghindari kecurigaan warga, pelaku bertransaksi di malam hari. Tim Gelar Perkara mengkonfirmasi pihak kepolisian, ke-6 pelaku memiliki peran tersendiri. Para pelaku sudah membuat uang palsu selama 10 bulan terakhir hingga ciptakan 3 miliar rupiah. Adanya penawaran seseorang yang telah menawarkan uang palsu pecahan Rp100.000, di mana dia menawarkan kepada seseorang yang akhirnya kita melakukan penyelidikan dan dilakukan pertemuan di sebuah SPBU di wilayah Kalibaru, Banyuwangi. Dan pada saat orang tersebut menawarkan, selanjutnya oleh tim Resmob Polresta Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Arso itu, dan ada padanya ditemukan uang sejumlah 7.100.000 pecahan Rp100.000 uang palsu. Ada berapa pelaku yang berhasil diamankan? Setelah dilakukan penangkapan saudara ini, kita melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan. Ternyata uang yang diterima ini berasal dari Gus Ali yang pada waktu itu berada di Nganjuk. Kita pada saat penangkapan pada tanggal 16 September, pada saat transaksi dengan saudara ini pada tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 16.30 di SPBU Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Saudara Arso yang kita tangkap di Banyuwangi bahwa uang tersebut berasal dari saudara Gus Ali. Gus Ali ini diketahui berada di Nganjuk, kemudian kita berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumahnya. Ditemukan di rumahnya Gus Ali itu ada uang palsu sejumlah 1 miliar. Kemudian kita lakukan pendalaman dari Gus Ali bahwa uang tersebut berasal dari Gusmat yang ada di Trowulan. Pada tanggal 29 September 2021 kita melakukan maraton penyelidikan penangkapan, dan di situ dari keterangan Gus Ali diperoleh nama Gusmat yang berada di Trowulan. Akhirnya kita berhasil menangkap saudara Gusmat ini di Trowulan, Mojokerto. Pada tanggal 29 September 2021 juga, pada hari itu juga, setelah mendapatkan keterangan dari Gusmat ini, kita mendapatkan seseorang yang bernama Aris, itu yang berada di Bojonegoro, di mana menurut keterangan Gusmat uang sejumlah 1 miliar dan 30 juta ini berasal dari saudara Aris. Akhirnya
Tim Resmob Polresta Banyuwangi menuju ke Bojonegoro untuk melakukan penyelidikan terhadap saudara Aris. Dan kita melakukan penggeledahan dan didapatkan di rumah saudara Aris ini terdapat uang palsu pecahan Rp100.000 sejumlah 2,5 miliar dalam sebuah kardus bekas. Penggeledahan saudara Joko itu ada sejumlah peralatan yang digunakan untuk melakukan percetakan uang. Ada seperti tinta, kemudian laptop, kemudian alat sablon dan kertas. Di situ lengkap di sebuah rumah ataupun gubuk yang dibilang oleh saudara Joko ini. Dan pada saat itu juga Joko juga diamankan beserta barang buktinya. Tersangka sejumlah 5 orang dari beberapa kabupaten, mulai dari Banyuwangi, kemudian dari Nganjuk, Mojokerto, Bojonegoro, dan uang yang sudah terkumpul ini sejumlah 3,7 miliar uang palsu. Tersangka ini kita dapat klasifikasikan sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai dari otak pelaku, saudara Aris, dia juga pemodal, kemudian menyediakan alat juga, dan yang satu sebagai pencetak, saudara Joko, dia punya keahlian dalam percetakan. Kemudian yang 3 orang ini yang 3 orang selebihnya ini adalah pengedar. Kelima orang tersangka ini kita terapkan pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, di mana ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Kepada kami, pelaku utama mengaku hanya sebagai pemodal untuk edarkan uang palsu. Dirinya menyebut jika kelima tersangka lainnya ialah pendukung bisnis haramnya dalam mengedarkan uang palsu. Dia nawarin katanya bisa bikin uang asli gitu. Jadi terus saya modalin, ternyata jadinya uangnya seperti ini. Dan saya nggak berani mengedarkan. Terus sempat beku 5 bulan, saya kenal dengan Pak Mat, terus dipasarkan, ya terus akhirnya beginilah. Terus keuntungan yang didapat berapa ini Pak? Ya belum kan. Kalau yang dijanjikan? Ya kalau saya ini kalau udah semua ya saya 60, terus Pak Joko 40, kalau memang terjual semua gitu. Kalau uang 1 miliar itu dibanderol harga berapa Pak? Kalau 1 miliar ya sekitar 300 juta. 300 juta ya. Memang dijual belikan gitu Pak ya? Iya. Sudah berapa lama Pak jual beli uang palsu ini Pak? Ya baru kali ini Pak. Terus? Kan belum lama ya, baru dari bulan 2 sampai sekarang ini, proses ini sampai penjualan ini. Ada berapa teman Pak yang terlibat dalam uang palsu ini Pak? Teman-teman sampai? Ya sekitar sekarang 5 orang lah. Kan saya kan face to face sama Pak Joko, sama Pak Mat, di 3 orang. Terus mereka itu teman-teman sampean itu perannya apa saja? Yang Pak Joko membuat, terus kalau Pak Mat penjualan. Kalau sampean? Ya saya cuma modal aja. Pemodal ya? Iya. Semua ini ya sekitar 3M-an. 3M-an? Iya. Kalau alatnya dapat dari mana Pak? Apanya? Alat-alatnya untuk membuat uang palsu. Kalau alat-alatnya ini yang belanja kan Pak Joko, jadi lebih detailnya ya Pak Joko yang lebih tahu. Kemarin saya kasihkan Pak Mat itu 300 juta, dan ini sisanya masih utuh, masih sekitar 2,7. Yang 300 itu kemarin dibawa Pak Mat. Di mana aja itu Pak? Ya Pak Mat itu yang dari Pak Ali sama Pak Arso itu. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Budi Hanoto, dan kita akan bahas lebih dalam apa sebetulnya yang menjadi ciri khas yang merupakan rupiah asli. Untuk mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah dengan cara 3D itu yang sangat sederhana ya, dilihat di terawang dan diraba. Ini saya kebetulan ada contohnya ya.
3D. Pertama dilihat. Dilihat itu orang seperti dilihat aja gini. Dilihat biasanya warnanya terang. Warnanya terang ya, ada gambar pahlawan, belakangnya udah tahu lah ciri-ciri kan itu ya. Dan biasanya setelah dilihat ada benang pengamannya ya, ada benang pengamannya itu ada yang dianyam, ada yang ditanam. Itu bisa dilihat. Uang ini Pak ya? Iya betul ya. Nah itu seperti itu dan apa namanya itu juga ada namanya shifting tinta namanya itu optic variable ink atau sekarang shifting color shifting. Jadi kalau ini kalau digoyang-goyang gini warnanya berubah ya. Ini kayak gini 100 ini adalah color shifting. Ini kalau namanya kalau digoyang-goyang ini karena tintanya khusus ya, optic variable ink itu kalau diginiin berubah warnanya. Nah itu ciri-ciri ketika dilihat. Itu salah satu ciri-ciri aja dan itu ya. Kemudian diraba itu kan kita tahu ya diraba gitu ya. Biasanya itu ya kita lihat kalau cetak uang ada namanya intaglio ya. Itu adalah permukaan yang kasar. Biasanya di nominal ini kasar ya, kasar, angka ini juga kasar, burung Garuda juga kasar, wajah ya. Wajah itu juga biasanya kasar, wajah pahlawan itu kasar. Untuk kawan-kawan yang tunanetra itu diraba. Itu ada apa namanya? Jenis uang asli seperti itu. Nah, terus kemudian ada di Terawang itu segini. Nah, biasanya ada tanda air itu gini. Oh, ada gambar pahlawan. Ini ada 100 ada gambar Bapak pahlawan Wage Rudolf Supratman. Kalau ini ada gambar pahlawan ya Pak, macam-macam sini ya, itu 50.000 khusus misalnya pahlawannya apa. Terus kemudian ada namanya recto verso. Recto verso itu seperti ini. Ini tanda apa sih? Ini apa sebetulnya sih? Nggak tahu kan, ya. Tapi setelah di Terawang, oh itu ternyata lambang BI. Ya, ada, nah itu baru terasa kalau di Terawang. Ciri khas uang asli. Ya. Dan bahkan tidak, yang metode yang sederhana tadi diraba, dilihat dan di Terawang itu, ya, itu teknisnya. Tapi sekarang kami tumbuhkan lagi bagaimana program kami adalah cinta, bangga dan paham rupiah. CBB itu kami terus gaungkan ke seluruh masyarakat, baik pelajar, masyarakat di desa, di kota, seluruh dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Pertama nomor 1, ciri-ciri keaslian uang rupiah harus benar-benar tertanam di masyarakat, supaya masyarakat tahu, oh ini palsu, ini tidak, ya. Dan sesungguhnya tadi yang angka saya sebutkan kan masih sangat minim. Nah, bagaimana sekarang supaya tidak terjadi pemalsuan dan oleh karena itu kami dari Bota Supal juga dari BI menghimbau masyarakat supaya satu tadi ya ciri-ciri uang rupiah itu tahu ciri-ciri keasliannya. Kedua jangan takut melapor ya. Karena apa? Jangan sampai mengetahui uang palsu 1 lembar terus bahkan ditransaksikan lagi, itu berarti itu sudah termasuk oknum yang mengedarkan juga. Nah kemudian kalau tahu bahwa ada yang dalam jumlah biliar besar, ya harus lapor. Karena sekali lagi bahwa rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara loh. Dari kacamata kriminolog, perbuatan pelaku dilakukan karena terdesak ekonomi, apalagi saat pandemi. Memasukkan uang sebagai langkah cepat untuk meraup keuntungan. Pandemi ini kan rasanya orang kesulitan untuk mendapatkan uang gitu kan. Banyak yang dirumahkan, perusahaan tidak berproduksi gitu ya. Sehingga alasan-alasan itulah yang membuat orang tertarik untuk membuat uang palsu. Kalau 8 bulan yang lalu kan memang sudah masa pandemi. Yang mereka jadikan celah daripada pembuatan uang palsu ini karena memang keinginan untuk mendapatkan keuntungan pasti ya. Keuntungan dari beredarnya uang palsu. Memang untuk mata uang memang sudah ada aturan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Jadi uang yang kita pakai ini adalah uang rupiah. Gitu. Uang rupiah, bentuk, ukuran, desain, warna, dan lain sebagainya sudah ditentukan. Nah, sedangkan uang palsu ini adalah uang yang dimiripkan dengan
bentuknya mirip, desainnya mirip, warnanya mirip, ya semuanya mirip, sehingga dengan membuat uang palsu itu sebetulnya suatu kejahatan, ya bukan sebetulnya, itu merupakan suatu kejahatan yang melanggar kedaulatan negara, karena mata uang ini kan simbol kedaulatan negara, merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Saudara, himpitan ekonomi menjadi penyebab utama para tersangka akhirnya membuat rupiah palsu. Namun terlepas apapun alasannya, jangan pernah bermain-main dengan rupiah, apalagi memalsukannya. Karena baik itu pembuat, pengedar, maupun pengguna uang palsu, maka akan ada jeratan hukumannya. Tak main-main, jeratan hukuman baik itu bagi pengedar, pembuat, maupun pengguna uang palsu, yaitu ancaman hukuman 10 tahun penjara, serta denda sebesar 10 miliar rupiah. Jadi, jangan bermain-main dengan rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Timur.